Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Afatun Najah, NPM 1701010222, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dosen pembimbing lapangan Bapak Hoirul Salim MH. Nah, video kali ini menjelaskan tentang moderasi beragama. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Memiliki luas area hampir 2 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan juga budaya atau adat istiadat. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganutnya lebih dari 230 juta jiwa. Adapun agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila memiliki sikap intoleransi. Hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Lalu, apakah moderasi beragama itu? Kata moderat dalam bahasa Arab yaitu al-wasatiyah yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Terdapat kata al-wasat yang artinya tengah-tengah, bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam bahasa Latin, kata moderasi yaitu moderatio, yang artinya kesedangan. Maksudnya adalah tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan kata moderat, yang artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jika disandingkan dengan kata beragama, memiliki arti yaitu sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dalam beragama, dan tidak ekstrim. Menurut Profesor Kamarudin Hidayat, beliau adalah guru besar bidang filsafat Islam. Pengertian moderasi beragama muncul karena adanya dua kutub ekstrim, yakni ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrem kiri cenderung mengabaikan teks. Lalu di mana moderat? Moderat adalah berada di tengah-tengah antara ekstrem kanan dan juga ekstrem kiri. Adapun beberapa contoh sikap ekstrem dalam beragama, misalnya mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Ada pula merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Kemudian ada pula seorang yang menyantap makanan dan mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Kemudian, apakah moderasi beragama penting? Jawabannya yaitu penting. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang harus dimoderasi. Jadi, sudah paham ya moderasi beragama itu apa? Yang dimoderasi di sini bukanlah agamanya, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan ajaran agamanya tersebut.
Nah, itulah yang dimoderasi. Gimana sih sikap kita dalam moderasi beragama? Yang pertama, menghargai pendirian orang lain, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, tidak mencelanya, dan tidak memotong pembicaraannya ketika orang lain sedang berbicara kepada kita. Yang kedua, tidak memaksa penganut agama lain mengikuti aturan agama kita. Setiap manusia memiliki kebebasan memeluk agama dan memiliki aturan agamanya masing-masing. Yang ketiga, menghargai dan tidak mengganggu orang lain ketika beribadah. Yang keempat, tidak merusak rumah ibadah agama lain. Yang kelima, memiliki empati dan mudah mengendalikan emosi. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menganggap semua manusia adalah saudara. Meskipun berbeda agama, kita menganggapnya sebagai saudara sesama manusia, dan apabila seagama, kita menganggapnya saudara seiman. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkannya, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban manusia itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan tentang moderasi beragama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.